Selamat siang teman-teman, kami kelompok 5 yang beranggotakan Gita Tarigan, Ika Sinurat, dan Yogi Kurniawan akan menjelaskan materi kelompok kami tentang penerapan belajar dalam konteks perkembangan fisik, sosial, emosional, dan juga moral. Diharapkan teman-teman agar dapat mengerti dan menyimak penjelasan dari kami. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Menurut Salford dan Hornburg, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, dan lain-lain. Dan perubahan cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya, serta perubahan dalam kemampuan fisik. Implikasi perkembangan fisik pada pembelajaran di sekolah dasar. Pertama, implikasi pembelajaran secara umum. Seorang guru dituntut untuk menyelenggarakan pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan karakteristik kebutuhan fisik anak. Dengan kata lain, diperlukan suatu pembelajaran yang bersifat langsung. Yang kedua, implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan olahraga. Agar aktivitas olahraga ini memberikan rangsangan yang tepat, maka jenis-jenis kegiatan olahraga yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan fisik anak. Yang ketiga, implikasi bagi pemeliharaan kesehatan dan nutrisi anak sekolah dasar. Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Anak yang sering sakit-sakitan akan mengalami gangguan dan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik. Selanjutnya, akan mempengaruhi motorik dan perseptualnya. Perkembangan sosial. Salah satu tujuan pendidikan yaitu menciptakan individu yang utuh baik dalam kognitif, sosial, dan sebagainya sebagai dasar dari kepribadian dan karakter. Apabila perkembangan sosial anak dilakukan sesuai dengan tugas perkembangannya, maka aspek perkembangan sosialnya akan berkembang dengan baik. Pembelajaran sosial. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Istilah sosial berasal dari kata bahasa Latin socius yang artinya berkawan atau masyarakat. Ratna Megawangi 2009 halaman 93 menyebutkan ada 9 pilar karakter yang selayaknya diajarkan pada anak-anak. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah dan kebijaksanaan. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Perkembangan emosional. Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri manusia, baik senang atau sedih, maupun baik atau buruk. Menurut Sapiro, dalam Putra dan Dwi Lestari Kecerdasan, emosional perlu diajarkan sejak dini agar anak tumbuh menjadi seseorang yang dewasa, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kecerdasan emosional memiliki 2 peran penting bagi anak-anak. Yang pertama, peran substansi yang berkaitan dengan bagaimana membuat anak dan kehidupannya menjadi lebih manusiawi. Teori perkembangan emosional Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal negatif lainnya, tetapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, tidak jahat. Menurut Maslow, ada 4 hal yang harus ditekankan mengenai ini. Yang pertama, manusia memiliki struktur psikologis yang beranalogi seperti struktur fisik, yaitu kebutuhan, kapasitas, dan kecenderungan yang didasari oleh keadaan genetis. Yang kedua, perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dari karakteristik.
Yang ketiga, keadaan patologi setiap manusia berasal dari penyangkalan atau denial, frustasi atau frustration, atau memutar atau twisting keadaan manusia. Yang terakhir, manusia memiliki keinginan dan kemampuan aktif untuk mencapai kesehatan mental dalam perkembangan aktualisasi diri. Kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan aspek emosional anak usia 4-6 tahun. Yang pertama ada keteladanan. Pembelajaran dengan melalui keteladanan adalah pembelajaran yang melalui contoh yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar sistem yang berlaku. Metode mendongeng atau bercerita. Mendongeng adalah suatu kegiatan yang bersifat profesional karena membutuhkan keahlian khusus seperti mengatur gaya dan intonasi ketika bercerita agar membuat anak tertarik untuk mendengarkan dan memahami cerita atau dongeng yang disampaikan. Dan selanjutnya ada bermain kooperatif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kiptiah dalam Wardani dan kawan-kawan. Efek dari bermain kooperatif menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan sering bermain, secara sosial ia lebih aktif, lebih kreatif, lebih kaya akan kosakata, lebih lancar dalam berbicara, dan lebih bahagia dalam menjalankan tugas-tugasnya jika dibandingkan dengan anak yang tidak bermain. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan orang yang lain. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan moral memiliki dua tahapan yang jelas, yaitu tahap realisme moral atau moralitas oleh pembatasan dan tahap moralitas otonomi atau moralitas kerjasama atau hubungan timbal balik. Peran guru dalam perkembangan moral anak. 1. Sebagai model. Figur guru adalah manusia yang dapat dipercaya dan baik perilakunya. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki kapasitas sebagai pendidik, model atau teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua, sebagai pembimbing. Pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak, taman kanak-kanak atau anak usia dini memerlukan program workable atau dapat dilaksanakan dan bukan program yang muluk atau berlebihan. Yang ketiga, sebagai pelatih. Anak usia dini atau kelompok bermain dan TK adalah sosok manusia yang masih sangat membutuhkan latihan, pengulangan, dan perbaikan berbagai macam perilaku dan perbuatan. Yang keempat, sebagai motivator. Perjalanan waktu kadang kala membuat kita lesu, lemah, dan motivasi diri menjadi turun. Demikian juga dengan peserta didik. Kita harus memahami bahwa peserta didik juga manusia. Bahkan mereka masih memiliki banyak perbedaan dengan kita sebagai orang dewasa. Yang kelima, sebagai penilai. Setiap perkembangan dan adanya perubahan dari suatu program pendidikan memerlukan evaluasi. Fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan program sekaligus untuk menentukan langkah-langkah. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami mengucapkan banyak terima kasih.